Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Bidan Dian Permasari. Kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh stres terhadap kehamilan. Nah, banyak sekali ibu hamil yang mengalami fluktuasi mood swing di dalam fase kehamilannya, dari rasa emosi yang berubah-ubah, keinginan yang sebentar-sebentar berubah, mood yang kadang naik turun bikin rasa perasaan tidak nyaman, kemudian rasa panik, rasa galau yang berlebihan. Ini membuat dampak akan ketidaknyamanan pada kondisi kesehatan psikologi yang dapat berpengaruh terhadap adanya rasa stres atau rasa ketidaktenangan ibu di dalam proses kehamilannya. Nah, dengan demikian, rasa stres yang dihadapi pada saat kehamilan menjadi salah satu momok atau menjadi salah satu hal yang sangat dihindari oleh ibu-ibu yang mengalami fase kehamilannya, di mana dengan adanya stres ini dapat memberikan efek yang cukup buruk terhadap janinnya, bahkan kesehatan ibu sendiri. Apa saja efek atau pengaruh buruknya stres terhadap kesehatan ibu? Pengaruh stres di dalam kehamilan di antara lainnya adalah yang pertama, berpengaruh akan terjadinya besar potensi atau kemungkinan potensi terjadinya persalinan prematur, yaitu persalinan yang kurang dari usia kehamilan 37 minggu, di mana apabila persalinan sebelum usia 37 minggu dapat berbagai macam hal komplikasi yang bisa terjadi pada bayi, bahkan kepada ibu juga, karena berkaitan dengan organ-organ dari bayi yang belum siap, sehingga dapat menyebabkan adanya komplikasi ataupun perawatan yang lebih intensif yang harus dilakukan kepada si bayi. Nah, yang kedua adalah stres dapat berpengaruh terhadap terjadinya berat badan bayi lahir rendah atau yang disebut dengan BBLR. Nah, apabila ini terjadi, tentunya juga akan memberikan perhatian khusus dan penata laksanaan yang intensif terhadap berat badan bayi lahir rendah, karena resiko terjadinya hipotermi, resiko terjadinya komplikasi atau mudah terjadinya infeksi, sehingga memberikan penanganan dan penata laksanaan yang cukup intensif terhadap kejadian BBLR atau berat badan bayi lahir rendah. Yang ketiga adalah pengaruhnya stres terhadap fase pasca persalinan bisa menyebabkan terjadinya adanya baby blues, di mana apabila baby blues ini adalah sesuatu hal yang membuat ibu merasa tidak nyaman, merasa ibu bahkan bisa melukai dirinya sendiri dan bayinya sendiri karena tidak merasa terjadi gangguan pada psikologi ibu, sehingga dapat mengancam keselamatan jiwa ibu serta bayi ibu. Apabila ini berlanjut dapat menyebabkan ke arah depresi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari tenaga kesehatan dan dari dokter spesialis kejiwaan tentunya. Nah, bagaimana tips agar tidak terjadi stres yang berkelanjutan yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan ibu serta janin? Yang pertama adalah lakukan atau penuhi nutrisi ibu dengan baik selama kehamilan, karena dengan nourishing atau dengan nutrisi yang cukup, yang seimbang, dapat memberikan suatu efek atau memberikan suatu kenyamanan dan kesehatan pada tubuh ibu serta bayi ibu serta janin ibu. Nah, yang kedua adalah olahraga. Jadi olahraga ringan yang dilakukan selama kehamilan sangat penting sekali, karena dapat melepaskan hormon relaksin, memberikan ibu meningkatkan hormon endorfin, meningkatkan hormon oksitosin yang memberikan sensasi tenang, sensasi damai, kemudian merelaksasikan otot-otot yang tegang, sehingga olahraga ringan ini sangat perlu dilakukan selama ibu menjalani proses kehamilannya. Nah, yang ketiga adalah istirahat. Istirahat sangat penting sekali dilakukan oleh ibu hamil, karena akibat dari perubahan hormon yang cukup fluktuatif selama hamil, sehingga ibu memerlukan
waktu-waktu jam istirahat yang kadang berbeda dengan waktu sebelum hamil. Jadi kadang ibu merasa lebih cepat mengantuk, ibu merasa lebih cepat lelah. Silahkan beristirahat, dengarkan kebutuhan tubuh ibu, kapan ibu harus istirahat, dan segeralah beristirahat, karena pada saat kehamilan memang diperlukan istirahatnya cukup untuk mengembalikan stamina dan untuk memulihkan kondisi psikologi ibu agar tetap menjadi lebih baik, lebih santai dan rileks. Yang keempat adalah ibu sebaiknya mencari tahu sumber dari penyebab ibu mengalami stres, sehingga ibu bisa memberikan atau melakukan suatu analisa dan memberikan solusi terhadap apa yang menyebabkan ibu stres atau merasa tidak nyaman terhadap gangguan ketenangan pikiran ibu atau psikologi ibu. Nah, yang kelima, ibu dapat mencoba melakukan meditasi sehingga ibu dapat memfokuskan diri ibu, dapat berfokus kepada nafas sehingga dapat mengantisipasi adanya ketegangan otot, ketegangan pikiran, dan dapat lebih aware dan lebih dekat dengan kebutuhan diri ibu sendiri dan dapat melepaskan segala ketegangan-tegangan yang dirasakan selama fase kehamilan. Nah, yang enam, apabila stres atau kerasa ketidaknyamanan ibu, rasa ketakutan ibu, rasa kegelisahan ibu, dan kepanikan ibu tidak teratasi, ibu dapat langsung menghubungi tenaga kesehatan atau dokter ahli kejiwaan untuk mendapatkan terapi dan penata laksanaan yang lebih intensif dan lebih lanjut untuk dapat membantu ibu menjalani proses kehamilan ibu dengan lebih nyaman dan lebih aman. Demikian. Semoga bermanfaat, semoga ibu dapat menikmati kehamilannya secara menyenangkan dan dapat mensyukuri segala nikmat titipan dari Tuhan. Terima kasih dan salam Rahayu.